Kalau gue lebih ke furniture ngikutin suasana ruangan gitu. Hampir 25 tahun usaha kayu, terus lu sampai lupa buat kawin. Kawin salah pilih kemarin bro, masalahnya. Ya nggak tahu, dia pokoknya bilang ke gue nggak pernah nafkahin dia lah, apa selama ini gue ngapain dia gitu. Gue udah bukain toko, udah perpanjang kontrak kan. Perpanjang kontrak sampai 3 tahun, gue langsung bayar 3 tahun tuh. Gue udah isiin barangnya, lu butuh apa. Tapi tiap 3 bulan, 4 bulan minta modal. Tiap 3 bulan, 4 bulan minta modal. Gue bilang selama ini duitnya kemana sih? Kemarin nanya-nanya gue masalah si itu gimana? Masalah apaan? Itu teman gue yang pertama. Hei Tante Lydia. Oh Harry siap memberikan beasiswa untuk Anda. Yuk, san, all, i. Oke, gue kenalin tamu gue kali ini di podcast orang biasa, bukan podcast biasa. Ko Harry. Oke. Ko Harry. Salam kenal. Gila, gue lucu banget sih sejarah datangnya orang ini ke sini. Itu berawal dari komennya dia. Berawal dari komennya dia yang berada di YouTube di episode pertama podcast gue. Itu mengenai Tante Lydia yang mencari beasiswa baru. Tiba-tiba ada yang komen kayak begini. Gue lihat kayaknya ada sesuatu gitu, jadi gue langsung panggil waktu itu untuk gue undang ke sini, dan kebetulan orangnya mau gitu. Jadi gimana kok? Siap ngasih beasiswa? Waduh, ntar dulu. Beasiswa yang kemarin udah habis belum? Beasiswa ya masih ada sih, cuman ya nanti dulu. Oke, sebelum kita masuk ke topik yang paling ditunggu-tunggu nih. Ada masalah apa dengan papa baru dan papa lama? Gue pengen kenal dulu nih sebenarnya. Awalnya dari Ko Harry ini. Lu sekolah di mana sih dulu? Apa dulu nih sekolah? TK. TK kayak bacain CV kita ya. Iya, dari TK dulu ya. TK Sumbangsi. SD Baptis Selim. SMP Baptis Selim. SMA di mana? Triana. Oke. Terus kuliah Gunadarma. Wes Gunadarma cuy. Lu kan SMP di Sumbangsi ya, gue tahu ya. SMP di Baptis Selim. Baptis Selim pindah ke Triana tuh. Lu kan temennya kakak gue awalnya kan. Iya. Nah, kakak gue pindah ke luar. Lu tiba-tiba pindah ke Triana. Udah nggak kedengeran kabar tuh tentang lu tuh. Bingung gue sebenarnya gue mau nanya apa sama lu. Apa aja boleh. Iya, lu pindah ke Triana itu lulus lo? Enggak. Hah? Enggak. SMA lu lulus? Enggak. Tapi bisa kuliah? Bisa. Nembak bro, nembak. Zaman dulu nembak. SMA nggak lulus bisa kuliah lo. Lu ambil S3 aja sekarang. Ya kan kayak yang udah semua bisa dibeli gitu. Tapi di Gunadarma lulus? Lu ambil Kagak juga. Ambil apa sih? Komputer akuntansi. Oh, komputer akuntansi berapa tahun? Sempet 2 tahun setengah. 2 tahun setengah ya? Kenapa nggak dilanjutin, nanggung itu? Itu udah mulai bengal lagi, udah mulai ngurusin kerja ke Kalimantan waktu itu habis 2 tahun setengah. Oh iya benar. Lu buat yang belum tahu nih, dia ini pengusaha loh. Nggak perlu sekolah sebenarnya. Kalau dari kecil itu nggak sekolah mungkin sekarang lebih berhasil hidupnya. Digembleng terus buat kerja ya. Terus lu kenapa berhenti kuliah? Ya gawe di Kalimantan di hutan. Oh, gara-gara harus ke Kalimantan. Iya. Karena nggak ada yang ngurus di sana. Jadi aku mesti ngurus ke sana. Gue mesti ngurus ke sana. Itu kerjaan dari mana? Dari bokap? Dari nyokap. Oh, dari nyokap. Oh. Jadi kan sebelum kirim ke Jakarta, gue ngurus di sana, dari tebang pohonnya, pilih kayunya yang bagus. Oh iya. Oke, berarti lu harus ke Kalimantan Nge-grade kayunya. Emang sebelumnya ngerjain siapa, Bro? Ada orang waktu itu, cuman yang dikirim kenapa kayu yang jelek-jelek. Jadi gue di sana suruh nge-grade bener-bener gitu loh. Supaya nggak tekor. Sampai sini kan dijual harganya kan jatuh, Bro. Kalau misalnya banyak yang jelek. Lu main apa sih sebenarnya?
Kayu, interior, mebel. Kayu, interior, mebel. Oh, lu kayunya benar-benar dapat dari hutan tuh? Iya, Oh, dari nah, pedalaman bro. bukannya dari distributor atau dari apa penyalur gitu? Enggak, kita justru produksi sendiri di sana dari bentuk pohon, kita gesek sendiri. Jadi papan, jadi balok, kita kirim ke Jakarta. Wes, berarti lu benar-benar seleksi dari benar-benar dari pusatnya ya? Iya. Nggak cuma asal ambil barang ya? Enggak, kalau ambil barang berarti kita mendingan ambil distributor yang di sini dong. Ngapain sampai ke sana? Iya benar juga sih. Terus sampai sekarang itu Masih. ngambil kayu dari sana? Dari Kalimantan Sekarang mana? sih gua nggak ngurus dari sana. Jadi dari sana kan kita beli gelondongan, kirim ke Surabaya. Nah, aku ngeceknya paling di Surabaya. Oh, tapi tetap ngambil dari sana, baru dicek di Surabaya dulu. Iya. Ya iyalah. Masa iya lu Kalimantan terus bolak-balik Jakarta kan? Kalimantan, Sulawesi, Irian. Oh, kayu apa ya? Sulawesi kan ada kayak kayu-kayu keras gitu, kayak bengkirai gitu. Kayak merbau Sulawesi ada. Kayu merbau Sulawesi. Sama merbau dari Irian banyak kan sih. Yang bagus sih dari Irian. Oh, jadi lu ini ya. Jadi lu stok kayu dulu, Iya. baru abis itu lu cari orang yang mau mesen gitu ya. Betul. Mau dijadiin apa? Misal mau jadi lantai, mau jadiin meja, top table gitu. Itu bokap udah nggak ada ya pas itu ya? Pas gue SMP udah nggak ada. Oh, SMP udah nggak ada? Iya. Oh, makanya SMA lu udah ngelanjutin tugasnya dia ya? Iya, udah lumayan mulai ngelanjutin. Oh, gila dari SMA. Terus lu kenapa kuliah lagi bro? Kan udah ada usahanya itu. Pingin. Tapi setelah nyobain, wah enakan kerja ya. Sudah lanjut kerja lagi. Ini the real pengusaha kayu nih, gila dari tahun 98 ya. Iya, Kan itu udah 25 tahun ya lu. hampir. Hampir 25 tahun usaha kayu. Terus lu sampai lupa buat kawin. Kawin salah pilih kemarin bro. Masalahnya. Itu justru yang menarik untuk gua ini. Terus kenapa bro? Kenapa lu kawin tahun 2014 ya? 2014. 2014 gue ingat banget gue datang ke kawinannya dia. Tapi yang gue bingung pas nikah, kok ada anak kecil gitu. Bonus. Buy one get one gitu loh bro maksudnya. Oke, terus balik deh. Lu berarti kan lu nikah, terus habis itu lu pindah. Iya, pindah. Lu pindah rumah kemana waktu itu bro? Waktu itu nggak pindah sih, jadi 2 rumah dari Muara Karang ke Parung Muara Karang, bolak-balik aja terus gitu. Oh, Muara Karang rumahnya siapa? Rumahnya mantan itu. Oh, rumahnya itu? Oh, udah jadi mantan sekarang ya? Udah jadi dong. Kalau tidak jadi nggak ada di sini nih orang. Iya, pasti keliling. Wah, iya. Keliling ngapain bro? Jadi supir? Iya. Begitulah nasib. Gue sebenarnya penasaran sama komen lu yang ada di YouTube gue tuh waktu itu tuh. Emang ada apa? Kenapa dengan papa lama dan papa baru? Itu istilahnya kan ya istilahnya kan anaknya kan ada papa lama kan waktu itu. Iya. Kan gue buy one get one-nya kan papa lama kan dapat anak papa lama gitu loh. Nah kan gue bayain terus gitu loh. Sedangkan papa lamanya nggak mau biayain gitu loh. Kan gue bingung gitu loh. Terus? Ya sudah gue biayain waktu itu. Akhirnya lu yang biayain anaknya ya? Iya. Terus setelah itu lu berarti kan pas lu udah nikah lu udah tahu dong lu harus biayain 2 orang itu kan? Iya. Iya kan? Terus habis itu gimana bro kehidupan pernikahan lu? Ya naik turun bro. Lu nggak kenal ya sama papa lamanya? Nggak kenal, nggak pernah ketemu. Nggak pernah ketemu? Nggak pernah ketemu. Oh, jadi itu anak gimana ya? Itu jadi anaknya nggak ada bokapnya jadi ya? Nggak ada. Oke, gue tarik ke belakang dulu nih. Asal muasal lu bisa nikah sama dia gimana? Dikenalin dari temen. Dikenalin dari teman. Temennya dia tuh ada cewek kenal. Gue kenal sama temennya dia yang cewek itu gitu. Oh, jangan-jangan gebetan lagi dulu ya? Bekas. Oh, bukan gebetan. Memang benar bekas. Bekas gebetan. Terus dia malah ngenalin lu ke cewek lain. Oh iya itu kenalin cewek lain ya buy one get one. Terus abis itu lu sempat pacaran nggak? Sempet setahun lebih dari 2 tahun. Oh, lu sempat 2 tahun pacaran ya? Iya. Berarti udah sama-sama kenal dong harusnya. Udah Tahu dong harusnya. Berarti ya lumayan lah. sama-sama ya. Usaha lu gimana?
kayak apa, jatuh bangunnya lu juga kayak apa juga dia harusnya udah tahu kan? Nggak full, belum full. Oh belum full tahu ya. Terus lu kawin 6 tahun, berapa 7 tahun ya? Lu cerai 6 tahun tahun, berapa? 6 tahun. Lu 6 tahun ya? Cerai tahun kemarin. Cerai tahun kemarin. Nah itu ada yang mau lu ceritain nggak itu? Kenapa itu lu bisa cerai? Ya, dia yang minta bukan gua. Oh dia yang minta? Mungkin kan karena kondisi keuangan gua waktu itu kan masih turun naik tuh. Masih belum stabil. Nah, ya itu gara-gara bayarin semua keuangannya dia gitu loh. Oh ya? Kalau pengusaha kan wajar lah ya naik turun lah ya. Keuangannya nggak stabil. Nah maksudnya dia kan udah tahu kondisi itu kan? Tahu. Udah tahu kan? Cuman dia karena semenjak pindah dari Parung ke BSD. Nah di BSD itu mungkin dia pergaulan sama teman kan tahu sendiri kan BSD gimana. Yang gengsinya terlalu gede gitu loh. Oh. Dia punya teman baru jadi di BSD? Iya. Oh gitu. Jadi mungkin karena pergaulan ngikutin temen gengsi temennya. Jadi ya sudah susah gitu loh. Oh jadi dia punya teman baru di BSD, jadi berubah cara bergaulnya ya? Iya, cara pikir, cara bergaul semua berubah. Iya tapi kan itu biasa bro, rumah tangga bro. Maksud gue gini, lu 2 tahun pacaran, terus lu 6 tahun kan? 6 tahun lu nikah. Sebenarnya ada masalah apa? Ya nggak tahu, dia pokoknya bilang ke gue nggak pernah nafkahin dia lah. Apalah selama ini gue ngapain dia gitu. Ya gitulah pokoknya. Oke, dia bilang nggak pernah nafkain, lu nggak pernah nafkain dia. Iya, padahal duit dari gue itu gue hitung-hitung udah selama gue kan gudang di Parung gue sewain. Nah itu biaya untuk biayain dia itu hampir 700 juta lebih. Lu ngitung ya bro, 700 juta lu. Lah kan dari uang sewa. Dari uang sewa. Dari uang sewa yang kepake itu kan gue ketahuan loh nominal jumlahnya. Tapi kan untuk hidup lu juga bro. Hidup gue sendiri lagi, ada lagi. Oh ada lagi? Iya. Oh ada orang nikah kayak gini ya? Hidupnya dia. Jadi kan selama pembukuannya gue bisa. Jadi kalau misalnya gue untuk sendiri, gue sendiri. Kalau untuk berkeluarga sendiri lagi gitu. Oh iya, pengusaha punya buku sendiri dia. Ada kas istri, kas suami. Mesti bro. Kalau kas gabung bahaya. Oke lah, taruh lah. Udah lumayan lah ya. Tapi dia bilang lu nggak pernah nafkahin dia. Iya. Pantesan nucuk ngoceh kayak gitu ya di komen ya. Iya. Berasa lah bro. Enggak. Terus buntut pertikaiannya itu karena pas 6 tahun itu dia bilang lu nggak pernah nafkahin dia. Terus abis itu dia gimana gitu loh. Dia minta cerai. Ya sudah lah gue bilang. Minta cerai karena ada apa lu nggak tahu tuh? Keuangan gue lagi tuh down itu waktu itu. Oh, keuangan lu lagi down. Keuangan lu lagi down. Pas nikah sama dia keuangan lu lagi up. Oh, itu lagi up. Oh, jadi pas lagi up dia masuk, pas lagi down dia minta pisah gitu. Iya. Nah, itu gimana ceritanya dia bisa bilang lu nggak pernah nafkahin dia? Gua nggak tahu lah, karena dia selalu pingin keuangan. Tiap apa-apa temannya beli ini, dia pingin. Apa-apa pingin beli ini, dia pingin gitu loh. Ya tapi kan lu bisa lah untuk menasehati, nggak semuanya mesti dibeli. Nggak bisa bro. Nggak bisa ya? Udah memang adatnya kayak gitu. Untung lepas. Baru kali ini gue liat orang cerai bahagia loh. Loh bahagia dong kalau diterusin sakit mending dilepas lah. Iya, tapi kenapa lu masuk kalau udah tahu mau sakit juga? Gua nggak tahu waktu itu. Kalau tahu mau enggak. Emang dari selama 2 tahun lu nggak bisa tahu sifatnya kayak gitu? Enggak, tapi setelah merit kebuka semua. Oh, dari pas 2 tahun itu Nggak kebuka. Nggak ada pengenalan ya? Nggak ada. Biasanya sifat orang kebuka semua loh bro pas pacaran harusnya. Nggak ya? Jadi lu nanti bedain sendiri dah. Jadi pas pacaran dan pas merit tuh kebukanya pas merit semua pasti gitu loh. Oh gitu. Lu nggak berusaha nyari tahu tuh pas pacaran apa yang jadi concern lu? Kalau lu kan punya prinsip dong pasti kan kalau nikah nih kita harus gimana. Ya pinginnya sih nikah sekali ya, seumur hidup ya. Ya tapi dia yang minta ya udah. Maksud gue gini. Lu kan gini, gue kan belum nikah ya bro ya. Gue belum nikah nih. Tapi gue kalau mau nikah tuh gue pasti mikirin dulu. Gue kalau mau nikah nih, gue punya prinsip nih A, B, C, D, E gitu. Nah, sebelum gue yakin banget prinsip gue itu bisa terlaksana, gue nggak akan nikah gitu loh.
Nah, lu nggak tanya sama dia tuh masalah A, B, C, D, E yang lu kan pasti begitu juga kan? Nggak sempet kepikiran bro, karena gue mepet waktu kontrakannya ini mau habis kan waktu itu. Oh. Gue mikirin dia gitu loh, dia mau tinggal di mana gitu loh. Oh, jadi dulu lu sebelum nikah kontrakan dia mau habis. Iya. Terus setahun mau habis gitu loh, setahun lagi masih mau habis gitu loh. Oh, terus lu pikirin dia, maksudnya lu nyuruh dia tinggal di rumah lu maksudnya ya gitu? Gue kasihan kalau dia misalnya, kan nggak mungkin dong dia nggak ada kerjaan mau perpanjang gimana. Iya, heeh. Ya sudahlah, gue ajak ke Parung. Tinggal Parung kan mesti sah dulu dong, nggak boleh kalau nggak. Oh, gitu. Gitu loh. Jadi gara-gara itu lu manfaatin untuk minta nikah kali ya bangsat lu emang. Bukan keles. Memanfaatkan di tengah kesusahan orang lain Anda. Enggak dong. Enggak ya? Enggak dong. Istilahnya kan nolong gitu loh. Dia mau pindah kemana? Gitu loh. Kan sedangkan dia nggak ada kerja gitu loh. Oh. Masa mau berharap sama kakaknya terus, kan nggak mungkin dong gitu loh. Iya, kalau lu ajak tinggal tanpa nikah juga nggak bener ya. Iya. Ajak tinggal bareng tanpa nikah. Yang gua sahin dulu. Oh, disahin dulu. Berharap dia sadar nih. Terakhir udah nggak sadar gitu. Tapi emang dia udah janda berapa lama sih, bro? Baru 1 tahun ya kalau nggak salah kemarin. Baru pisah 1 tahun. Iya. Oh, terus apa? Enggak, yang gue bingung sih ya, kenapa ya orang tua lamanya itu nggak mau tanggung jawab buat anaknya ya? Nggak tahu deh. Menurut lo gimana sih itu? Gue kalau mikir ya, kalau gue punya anak, mau gue pisah atau enggak, gue harus tanggung jawab lo itu. Katanya laki lamanya udah ada anak lagi. Oh, laki lamanya udah ada anak lagi? Udah married lagi, udah ada anak gitu. Gila ya, maksud gue kan dia juga masih, itu kan anak dia juga kan? Iya, kemana itu? Whatever lah. Nggak tahu gue. Kasihan papa lamanya mungkin. Kasihan ya? Iya, tapi kan lu kan berusaha menjadi hero di situ kalau gue lihat. Udah gua inilah yang penting. Iya, terakhir kan lepas juga, bro. Kalau gue lihat kan 2014 lo mungkin ingin bercita-cita kita jadi keluarga bahagia lah. Iya, betul. Kita jalin mulai dari awal gitu. Tapi makin kesini, lu bilang tadi sifatnya makin kebuka, makin nggak bisa diiniin ya. Iya. Tapi mungkin lu kali bro terlalu keras kali. Enggak. Hah? Gue bebasin apa terlalu keras. Terakhir kan sebelum pisah, gue bebasin, lu mau kemana silakan pergi gitu. Oh gitu. Lu ada nggak satu dua hal gitu yang bikin dia kesel sama lu gitu, sehingga sifat-sifatnya keluar gitu? Ada. Apa? Nggak mau nganterin dia keliling. Ya bener dong, gila lu pikir gue sopir nganterin keliling-keliling gitu loh. Gimana nih nganterin keliling tiap hari? Lu kan ada usaha weekend juga kan? Iya, sedangkan gue lagi butuh untuk usaha, muter gitu loh. Orang usaha kan nggak lihat weekday weekend kan? Betul. Nah maksudnya, tapi lu wajib untuk nganterin dia setiap weekend? Iya. Oh gitu? Ada yang dekat ke Bekasi ke sana, Ancol sana Pademangan. BSD Bekasi Pademangan. Muara Karang. Udah enggak. Oh gitu. Ya tapi kan dia juga butuh lu bro. Lu tiap hari lu tinggal kali? Iya. Nah itu kali, dia kesepian kali. Enggak, tiap malam kan tetap ketemu. Oh tiap malam lu pulang? Iya. Oh. Jadi kenapa ya? Maksud gua cuman gara-gara dia orang kayak mungkin bosenan di rumah, atau di rumah aja nggak betah, selalu pengen keluar terus. Gue bingung makanya. Nggak lu coba suruh kerja gitu? Lah dulu kan gue bukain toko. Oh sempat bukain toko? Iya. Oh yang di BSD itu ya? Iya. Terus nggak dijalanin? Dijalanin tapi kok minta modal terus ke gue. Nah itu gue udah bukain toko, udah perpanjang kontrak kan. Perpanjang kontrak sampai 3 tahun. Gue langsung bayar 3 tahun tuh. Gue udah isiin barangnya, lu butuh apa. Nah udah isiin barangnya, tapi tiap 3 bulan 4 bulan minta modal. Tiap 3 bulan 4 bulan minta modal. Gue bilang selama ini duitnya kemana sih? Buat makan sehari-hari di rumah. Lah gue beli makanan sendiri loh. Gue buat beli makanan di rumah gitu loh kan. Gue bingung gitu loh. Dia masak gak sih? Dia gak bisa masak bro. Nggak masak? Nggak. Terus buat makanan lu berdua yang keluarin duit siapa? Gua. Buat beli makanan? Iya. Nah lu tanya duitnya habis kemana? Dibilang buat makan gua keluarga di rumah. Gue bingung dong itu. Gimana ceritanya sih itu gitu. Keluarganya dia maksudnya?
Mungkin kali ya. Bukan. Nggak, soalnya kan statement lu tadi bilang lu yang beli kan kalau ada apa-apa kan. Iya, makan tuh semua pengeluaran gua. Oke. Intinya lu modalin dia. Iya, maksud gua kan pemodalin dia kan untuk buat jajannya dia. Ah. Tapi kalau di saat gua susah kan gua ingin nggak usah ngasih modal ke dia gitu loh. Dan ini tiap 3 bulan 4 bulan ngasih modal lagi. Lu jualan apa sih, Bro? Dia jual fashion, Baju. baju, tas. Berarti tiap 3 bulan 4 bulan bajunya habis diminta modal lagi gitu ya. Iya, duitnya kemana gue? Tapi kayaknya emang banyak yang begitu ya sekarang ya. Maksud gua minta bukain lahan usaha. Kita udah modalin semua sampai Ya semuanya harusnya tuh setelah dimodalin kan itu diputar sama dia kan. diputar. Ini nggak ada breaking point, nambah modal. akhirnya lu stop atau dia yang stop? Gua stop lah. 3 tahun berasa cuy, nambah modal mulu nggak habis-habis. 3 tahun jualan nggak ada itu tiap 4 bulan nambah modal terus. Iya, lalu bayangin kalau saham lu ngasih modal terus, ngambilnya kagak atau hilang gimana? Berasa dong. Jadi kayaknya usaha gimmick untuk minta duit sih bro itu kayaknya. Parah dah bro. Atau mungkin lu nggak kasih jajan kali bro tiap bulan bro. Jajan dari tokonya dia aja udah jajan kali. Oh gitu. Enggak, maksud gue kan dia juga butuh makan kan, butuh apa transport, butuh Transfer tiap hari gua antar pulang dari toko ke rumah. Beneran? Oh gitu. Dari toko ke rumah gua jemput. Toko ke rumah lu jemput. Iya. Tapi duitnya habis aja gitu. Iya. Mungkin habis jualan dia jajan baru ya. Kayak gitu kali ya. Sebagian sih beli kalung emas, cincin emas. Gue bingung ini duitnya kagak ada tapi beli emas mulu. Oh pintar dia. Pintar itu. Untuk menabung di saat-saat susah itu. Terakhir gue nggak tahu masih ada sampai sekarang emasnya gue bilang. Oke lah. Berarti usaha gagal. Abis itu di rumah aja tuh dia tuh. Terakhir di rumah aja. Di rumah aja. Ya bosan kali bro. Lunya pergi mulu. Dia di rumah aja. Tengah hari gue pulang dia mengambil buat jemput anak kan. Hmm? Pakai mobil. Tiap hari tengah hari gue pasti pulang. Oh jemput anaknya ya? Iya. Oh jemput anak. Lu jemput anak sekolah. Biayain anak sekolah. Antar dia usaha. Iya. Antar dia muter-muter kalau weekend. Iya. Masih dibilang gak ada perhatian gitu. Iya. Oh my god. Mungkin milenial zaman sekarang. Lu beda berapa tahun bro sama dia bro? 5. 5 tahun nggak milenial dong itu. Masih X lah ya. X atau 5 tahun milenial ya. Milenial awal-awal ya. Iya milenial awal. Lu X bro. Lu kan Iya. tahun 80 kan lu? Iya 80. Oh lu 80? Iya X lu. Milenial tuh 82. 81. Lu X. Gua antara X milenial. Jadi dua-duanya bingung. Udah 85 udah milenial tuh dia. Iya. Ya udah, terus akhirnya diminta pisah gara-gara ini. Itu biaya udah lu keluarin semua. Abis lu bilang lu tekor kan? Iya. Terus gimana? Lu nggak ada niat buat cari lagi? Sambil berjalan aja dah. Terus lu siap ngasih beasiswa nggak tuh? Beasiswa sih sanggup masih. Sahamnya masih ada bro. Asal jangan terus-terusan kayak kemarin. Misalnya udah dikasih beasiswa nih, kan mestinya kan dikembangin sendiri dong. Iya. Istilahnya udah dimodalin kan ada hasil dong. Ini nggak ada hasil kan, kita yang kasih modal juga berasa gitu loh. Tapi kan harusnya emang kelihatan sih dari dulunya ya. Kalau emang kayak lu kan dari SMA udah usaha nih, udah kerja kan. Lu udah tahu susah payahnya cari duit kan. Nah tapi kalau kayak gitu kan cuma modal dari minta nikah, terus minta hidup dibiayain, terus abis itu emang nggak punya jiwa usaha dari dulu. Soalnya dulu dia bilang sama mantan yang lama, papa lamanya itu, mantan suami yang lamanya, dia pernah dibukain toko. Nah gue bilang, udah dibukain toko kenapa tutup ya? Nah gue ngerasain tuh berarti jilid 2-nya dia tuh jangan-jangan gitu loh. Ini kalau papa lamanya nonton. Akhirnya ada yang ngerasa nasib penanggungan kan. Mungkin. Enggak bro, gue lihat usaha dia bukan dari toko. Kalau gue lihat usaha dia ya dari mencari koko-koko seperti anda. Wah parah. Itulah usahanya. Loh, menghasilkan loh.
Uang jajan yang lu kasih, dari modal usaha yang lu kasih, semuanya jadi emas. Jadi barang-barang investasi yang bisa Apartemen. dijual. Oh, ada apartemen? Lu beliin di apartemen ya? Dia sempat beli. Oh, sempat beli duit dari? Dari siapa lagi ya? Udahlah, udah buang sial dah itu. Tapi enggak lah bro, lu kan udah ditemenin kan selama 6 tahun. Ya ditemenin 6 tahun, ya lumayan lah gitu aja. Gue gak tau gue mau kapan. Lu ditemenin 6 tahun. Iya sih. Tapi lumayan lah ya. Berasa ya lu. Enggak, maksudnya tujuan lu nikah itu kan sebenarnya kan nyari keluarga bahagia ya. Iya. Lu udah tahu dia punya anak, lu udah bisa terima anaknya. Hmm. Udah bisa dia terima dia. Cuman emang gak cocok aja tapi dipaksain sih kalau gue bilang ya. Iya sih. Kemarin sih dipaksain untuk merit aja gitu loh. Karena gue pikir ke depannya kan kasihan gitu loh. Dia mau tinggal di mana sama anaknya gitu loh. Oke, gue tarik mundur nih. Mungkin pada yang belum paham, dia itu sebelumnya ngontrak, terus kontrakannya udah mau habis. Nah, lu mau tarik ke apa maksudnya? Tarik ke rumah gua. Ngajak dia tinggal sama lu, tapi harus diresmiin kan itu. Iya. Iya, kalau nggak dia bayar kontrakan dari mana, gitu kan? Iya. Atau mungkin lu nggak mau bayarin kontrakannya dulu? Gue jauh bro. PP Muara Karang ke Parung kan lumayan. Oh iya sih, lu di Parung, dia di Muara Karang ngontrak. Iya. Ya suruh ngontrak di Parung. Ngapain gua ada rumah kan di Parung? Iya bener. Ngapain ngontrak di Parung coba? Tapi ya gue bingung sih. Yang gue bingung sih emang ini. Yang jadi perdebatan itu kan emang kemarin papa lama tuh, papa baru sebenarnya kewajiban menafkahi anak dari papa lamanya tuh sampai sejauh mana? Nah, Yang gue tanya ke si ke teman gue itu kan. iya. Nah, menurut lu sekarang gimana bro? Ini sebelum kita stop lagi nih. Ya menurut gue ya istilahnya ya bener kata temen lu itu. Nggak wajib mau nafkahi itu. Tapi kan karena kemarin gua kasihan ya udah lu gua nafkahin gitu. Papa lamanya kagak mau tahu gitu. Mungkin si temen lu itu kan papa lamanya masih mau tahu sama anaknya kan. Iya, iya. Jadi mungkin lah nggak wajib kan gitu. Mungkin temen lu itu bilang. Atau mungkin papa lamanya sebenarnya mau tahu, tapi anaknya ditarik bro. Nah itu bisa Kayak juga gitu tuh. bisa nggak? Pingin buat narik Iya. anaknya gitu loh. Iya, jangan-jangan papa lamanya sebenarnya mau hubungin, cuman udah diblok kan banyak yang kayak gitu sekarang. Iya Pokoknya sih, anak gua banyak, sama gua gitu kan. Banyak kayak gitu. Di Indonesia kan soalnya kan anak di bawah 17 tahun kan Iya 17 atau 18 mesti ikut mama. mesti ikut mamanya kan. Tapi setelah itu kan dia bebas mau menuntun kemana. Nah, mungkin papa lamanya masih mau kali. Kita kan belum tahu nih, kita harus cross check nih. Nggak tahu dah. Jangan lu undang lagi aja. Tapi kalau suatu saat mantan lu tiba klarifikasi di sini, gue baru tahu dari sisi lu doang loh. Iya. Gue belum tahu dari sisi dia Mesti loh. tahu dari dua sisi dong. Masih tahu dari dua sisi, syukur-syukur bisa gue satuin lagi. Jangan bro itu bro. Oke deh, kalau gitu kita stop dulu. Oke. Dan kita lanjut lagi. Jadi gimana bro? Kesimpulan lu terhadap pernikahan lu yang pertama? Kesimpulannya ya biasa aja. Oh udah lewat. Gitu loh. Simpulannya ya udah nggak usah diinget-inget lagi. Oke. Lihat yang baru aja nanti. Nyari yang baru aja. Tapi emang lu harus lewatin proses itu sih supaya lu tahu Iya. sih. Buat pembelajaran hidup aja lah Iya. istilahnya gitu. Ya buat pembelajaran hidup gue juga lah. Biar gue nggak ngalamin yang sama lu. Maksudnya gimana nih? Kagak lah. Tapi ya udahlah, itu pengalaman lu lewatin aja. Tapi bisnis lu sekarang lagi jalan kan? Lagi lumayan nggak sekarang? Lagi lumayan sekarang. Lagi lumayan. Jadi biasanya bro, kalau pengalaman gua, kalau kita lepas dari sesuatu, bisnis Rezekinya kita malah naik. rezekinya malah naik biasanya. Memang bener. Iya sih. Ditambah lu nggak usah biayain lagi kan? Tabungannya tambah dikumpulin dulu. Tapi gimana bro? Lu nikah waktu itu Katolik ya? Kristen. Oh nikah Kristen ya? Kalau Katolik kan nggak boleh cerai. Nah, balik lagi nih, gue bertanya ulang nih. Gue waktu itu udah 2 kali nanya ke tamu gue. Lu nikah Kristen nih? Iya. Ntar lu kalau nikah lagi gimana? Kristen. Nikah Kristen lagi? Iya. Kan, Kan Hah? sebenarnya kan Kristen itu boleh-boleh aja. Kan waktu itu buka buktinya dia kan Kristen. Dia janda dong waktu itu dong. Kan gue masih bisa merit sama dia. Nah kan
Dia yang minta cerai kan dia. Tuh yang ngajuin cerai dia. Bukan gua nih. Jadi gua mau nyari lagi mah masih bisa lah. Sebenarnya kalau dia nggak minta cerai, lu ini ya, lu juga nggak mau Nggak mau cerai, nggak mau pisah. Nggak mau pisah ya? Iya. Oh. Cuman karena dia yang minta, ya sudah. Berarti kan gue doa nih. Gue istilahnya, gue cari dulu di Alkitab nih. Wah, kalau cewek yang minta ya udah cowok nyari lagi nggak apa-apa. Mana ada dia kita kayak gitu bangsa. Larang boleh lah bro. Nggak, tapi kemarin teman gue ada ngejelasin. Emang gue baru dapat pencerahan nih di episode kelima podcast itu ada teman gue pendeta, dia ngejelasin katanya. Kan gue tanya, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia kan? Tapi pertanyaannya dia, dibalik sama dia. Kalau lu sampai cerai, emang benar itu dipersatukan Tuhan? Gitu loh. Apakah pernikahan lamanya dipersatukan Tuhan? Kan pendeta hanya memohon untuk mempersatukan. Tapi kalau Tuhan tidak mempersatukan, ya pisah juga terakhir. itu boleh-boleh aja. Itu kemarin gue dapat penjelasan seperti itu. Dan gue bilang sama dia, wah kalau gitu bisa dimanfaatin banyak orang loh, gue bilang. Ya, whatever lah. Jadi intinya emang susah ya kita untuk menyikapi perceraian itu ya. Ya lumayan cukup sulit sih bro. Sekarang oke deh, kedepannya gimana bro? Lu kemarin nanya-nanya gue masalah si itu gimana? Masalah apaan? Itu teman gue yang pertama. Di podcast pertama kan lu ada nanya-nanya tentang teman gue. Lihat dulu lah, kenal dulu. Belum kenal orangnya kan, gue nggak tahu orangnya model gimana gitu. Lu siap gue kenalin ya? Iya. Dia ada nanya-nanya lu juga soalnya. Ya udah nanti gampang lihat aja. Tapi lu nggak takut bro sama pengalaman-pengalaman yang dulu? Enggak sih. Hah? Nggak Lu nggak takut itu keulang? Enggak. Hah? Enggak. Tapi menurut lu ya, menurut lu yang ideal itu kayak apa? Apakah emang lu harus biayain dia dan dia emang harus di rumah aja nggak kerja? Mestinya sih gini loh. Jadi kan kita udah modalin dong. Misalkan kita udah kasih beasiswa, dia mesti putar dong kayak gitu loh. Mestinya dia mesti menghasilkan juga. Kalau nggak menghasilkan kita, jadi kalau misal aku menghasilkan, dia menghasilkan gitu. Kan kalau digabung kan lumayan gitu loh. Pertanyaan gue, cewek tuh mendingan kerja atau di rumah aja sih? Kerja. Menurut lu mendingan kerja? Kerja juga, tapi ya di rumah ya. Itu beban cewek berat loh bro kalau dia harus kerja. Karena menurut apa ya yang gue dengar dari orang-orang kan dia kerja yang fleksibel maksud gue. Oh gitu. Yang masih nggak terlalu itu tapi menghasilkan gitu loh. Yang penting ada untuk menghasilkan lah ya. Ya, yang penting udah ada pemasukan gitu loh. Berarti Anda dulu dikerjain bro. Hasil nggak ada, modal keluar terus, simpanan dan investasi dia semakin banyak, jauh melebihi dia investasi Bitcoin. Itu kok gue masukin Bitcoin kaya udah. 2014 lagi ya. Iya. Bitcoin masih ratusan ribu itu. Ya makanya. Bayangin udah berapa biji Bitcoin udah keluar. Tapi dia marah lu bro, ntar bro. Enggak ya. Dan lu ngomong juga bener kan? Iya, dari sudut pandang lu kan? Uh. Entah kalau misalnya dari pihak sana ada sudut pandang lain ya gue sih open aja sih untuk ngejelasin gitu loh. Siapa tahu dia nggak terima nih, marah-marah. Gue kan cuma bisa bilang ya udah lu jelasin aja di sini. Lumayan tuh bro. Tapi kayaknya nggak mungkin feeling gue. Nggak mungkin ya? Karena dia sibuk dengan dunianya dia sendiri sekarang. Untuk saat ini. Emang dunianya dia apa bro? Gengsi. Pamer-pamer apa gitu loh. Oh iya, berarti emang usahanya itu kali bro. Kayaknya sih, mungkin kayaknya seperti itu gitu loh. Oh, jangan-jangan dia ketemu koko-koko di pasar BSD kali itu. Nggak tahu dah, soalnya gue bingung. Waktu dulu kan tengah hari kan gue kadang capek nih, gue pulang ke rumah kan. Ke rumah, gue suruh dia yang jemput anak. Gue bingung ini kenapa jemput anak pulangnya sore banget gitu. Dia puter-puter sama dia, jalan-jalan katanya. Jalan-jalan mah tiap hari. Bosan. Bosan tiap hari bro, masa bosan? Baru pulang nggak berapa lama jalan lagi. Minta, yuk jalan bareng. Buset, gue bilang lu bukannya baru jalan gitu loh. Iya, karena gue ngebayangin gini loh. Lu stop dia, misalnya dia nggak usaha lagi nih. Dia di rumah terus kan. Apalagi lu di BSD kan, klaster semua kan itu kan. Iya. Rumahnya kan. Ya bosan lah bro, di rumah doang, nggak bisa masak lagi.
Mesti belajar masak ya? Tapi dia udah coba masak lumayan sih. Kemarin terakhir sebelum 2 tahun sebelum pisah tuh dia sempat belajar masak. Oke. Gue bilang, lu mau nggak gue masukin GoFood? Jadi GoFood rumahan aja gitu loh. Nggak mau. Ya, gue bilang maunya apa sih? Tapi kalau mau belanja kenceng dia. Loh, bener dong itu. Cewek kebutuhannya apa? Belanja. Tapi gini loh, maksud gue juga satu pikiran sama lo. Kalau kita punya pacar, mending pacar kita emang kerja atau usaha, atau minimal usaha bareng lah. Iya, minimal usaha bareng. Iya, kalau lu punya usaha, dia support lu untuk ngebangun usaha lu. Selama ini dia ngelakuin itu nggak? Hah? No. Nggak ngelakuin apa? Jadi sebodoh amat. Jadi lu kan yang married sama gua. Pemikiran dia gini, lu married sama gua dan anak gua udah beli sepaket katanya. Jadi lu mesti hidupin jalanin terus gitu loh. Gila gua bilang. Kalau duit gua nggak berseri sih ya terserah lu lah gua bilang. Ini masih ada seri gua bilang gua kerja gitu loh. Lu belum punya anak ya dari dia? Belum. Untungnya belum ada, bro. Kalau udah ada Gawat. Gawat, bro. Gitu loh. Nggak, maksud gue kenapa lu 6 tahun itu nggak punya anak? Dianya nggak mau. Hah? Anak yang dari papa lamanya itu ngelarang, nggak boleh, nggak mau. Tapi terakhir udah mau pisah baru bilang mau. Oh gitu, karena mungkin dia udah sayang sama lu juga kali bro. Mungkin lah ya, kan udah ngerawat dia dari kecil ya. Iya sih, iya. Terus itu anak pisah kayak gitu nggak apa-apa tuh? Dia nggak nahan lu atau mamanya gitu? Enggak. Kalau menurut beberapa kepercayaan kan suami itu kan kepala keluarga. Nah. Harusnya bisa dong menuntun istri menjadi benar gitu loh. Dianya nggak bisa dituntun. Dituntun dilepas boleh. Iya. Gue udah megang nih, dilepas sama dia gimana nih? Ya lu tarik lagi. Ya. Nggak bisa, udah jauh. Udah jauh bro. Masa gue lari ngejar kan nggak mungkin gitu. Iya sih benar sih. Gimana gue mau nikah ya kalau gitu ya? Di pendalaman dulu bro. Waduh. Tapi oke lah, lu udah resmi sekarang, surat udah keluar ya? Sudah. Oh ya udah, tinggal gue jodohin aja lo sama yang pertama itu. Kenal dulu. Hah? Kenal dulu. Ntar gue nggak mau pengalaman kayak yang kemarin gitu loh. Baru kenal bentar, langsung cepet gitu gue nggak mau. Mau kenal dulu. Tapi jajannya banyak juga lo bro. Hah? Jajannya banyak juga lo. Nggak masalah. Wis nggak masalah ya, mantap. Hei Tante Lydia, Harry siap memberikan beasiswa untuk Anda. Sudah berapa banyak beasiswa yang ditawarin selama video itu keluar? Oke deh, kalau gitu nanti lu gue kenalin sama dia. Dan apa lagi ya? Usaha, gue terakhir mau nanya deh. Lu usaha kayu kan? Sekarang prospeknya gimana? Kemarin sebelum lebaran masih lumayan rame, tapi pas udah mau mendekati lebaran udah mulai turun. Mungkin ya karena di sana juga banyak yang mudik gitu loh. Usaha lu ada Instagramnya nggak? Hah? Ada Instagramnya nggak? Nggak ada. Nggak ada? Ayo Belum. Kalau lu ada, gue bisa cantumin di bawah. Belum, nanti aja. Gampang kalau itu. Jadi lu kalau mau promo gimana? Promo dari mulut ke mulut dibilang. Oh, lu dari mulut ke mulut. Iya. Jadi udah rekanan semua ya? Udah kanan gitu loh. Nah sekarang lu gini deh, lu boleh. Nah kalau misal kayu, gue mau online kan nggak mungkin. Nanti kalau datangnya kayu busuk gimana? Dikomplain. Mending kayu kalau kayu tuh paling susah kalau bikin toko online. Karena fisik kan dia yang lihatnya. Enggak, udah dalam bentuk barang gimana? Lu baru onlinein. Kalau bentuk barang, Lu bikin dulu mejanya, lu bikin dulu. kalau nggak sesuai sama ukuran ruangan jelek bro. Oh iya juga sih, bener sih. Berarti Gue kan permintaan sesuai dengan isi ruangan gitu loh. berarti lebih nice to have lah ya. Iya. Lebih kayak apa yang lu minta gue kasih gitu. Iya sih mending kayak gitu sih. Kalau misal kita misal di IKEA itu kan udah jadi, kita jadi mesti ngepasin di ukuran kamar. Ruangan kita harus ngikutin furniture dia kan? Iya. Kalau gue lebih ke furniture ngikutin suasana ruangan gitu loh. Oh gitu. Jadi buat yang nonton yang mau buat interior nih yang baru-baru kawin nih, baru-baru nikah mau ngedesain ruangan, harga lu bersaing nggak kok? Harus bro. Wih. Jadi bisa lah hubungin Ko Heri, nanti Instagramnya gue taruh di bawah deh.
Oke. Ya udah deh, thank you banget. Udah mau datang dan gue seperti biasa sebelum gue tutup podcast, gue mau kasih lo sesuatu. Ini persembahan dari gue buat lo. Thank you. Masker podcast orang biasa. Ya udah deh, kita tutup aja podcast kali ini dan ini podcast orang biasa dan bukan podcast biasa. Kenapa bukan podcast biasa? Karena podcast biasa nggak ada orangnya. Thank you. Liu, Okay. Se, San, O.